Di beberapa bulan terakhir, aku sering melihat berita ataupun media sosial yang berseliweran tentang membahas pendidikan di negeri Indonesia. Yang mana katanya kualitas atau mutu pendidikan kita sekarang ini cukup mengkhawatirkan. Bahkan sampai mendapatkan kritikan keras dari mantan wakil presiden kita, yaitu Bapak Yusuf Kala. Kalau bicara pendidikan, jangan contohin Finland, jangan contohin Singapura. Mereka penduduknya 5 juta, income per kapitanya 70.000. Sebuah kampus merdeka, belum merdeka, apa merdeka? Tidak merdeka aja tidak belajar, apalagi merdeka. Itu artinya, yang mana salah? Ekonomi salah atau pendidikan salah? Dua-duanya salah. Ekonomi kita tidak berkembang, akhirnya mereka sekolah SMK tidak ada kerjaan. Atau mereka tamat asal tamat, sehingga tidak bisa bekerja mengembangkan ekonomi. Dikatakan bahwasan mengkhawatirkan, jelas karena memang mutunya sekarang itu bisa dibilang sangat-sangat jauh tertinggal. Kalian mungkin bisa membayangkan gimana ceritanya ada anak SMP dan anak selevel tingkat SMA membaca aja itu masih belum lancar. Dan ini ada dibahas di kontennya salah satu YouTuber terkenal, yaitu Bang Ferry Irwandi. Dia mengatakan bahwasanya masih banyak anak-anak yang selevel atau tingkat SMA itu untuk berhitung saja dan bahkan membaca itu masih belum begitu lancar. Banyak sekali ditemukan anak-anak SMA yang sudah duduk di bangku SMA ternyata masih terbata-bata dalam membaca. Dan parahnya lagi, ketika aku melihat video yang berseliweran di konten TikTok, yang mana itu adalah sosial eksperimen yang menanyakan anak-anak sekolah mengenai tentang pengetahuan seputar ilmu pengetahuan sosial dasar, menurutku itu saja mereka bahkan banyak yang nggak tahu. Kalian bisa lihat ini. Apa kepanjangan dari MPR? Majelis MPR ya, Majelis Permusyawaratan Republik. Apa kepanjangan dari MPR? MPR, M-nya? PR, M-nya? PR. Apa kepanjangan dari MPR? Sebut negara-negara yang ada di Eropa, nanti orang terakhir bakal menang 200.000, tapi kalau nggak bisa jawab atau salah, itu keluar. Mulai dari kamu, 1. Garut. Kalian bisa lihat sendiri dan kalian bisa berpikir semengkhawatirkan apa kira-kira pendidikan negeri kita ini. Belum lagi angka pengangguran yang ada di negeri kita ini. Beberapa bulan terakhir aku sering melihat di berita, itu angkanya mencapai 9 juta. Kalian bisa bayangin 9 juta itu bukan jumlah yang sedikit. Dan itu rata-rata yang menganggur itu adalah anak-anak muda yang berumuran di 19 sampai 25, dan itu ada di generasi Z. Lagi-lagi generasi Z. Dulunya aku berpikir bahwasannya untuk bisa masuk ke dalam dunia kerja itu sekolah tingkat SMA aja udah cukup. Tapi ternyata salah. Kalian bisa bayangin yang gelar sarjana aja itu banyak yang menganggur. Bukan cuma 1, 2, atau 10, ribuan. Apalagi hanya mengandalkan yang namanya ijazah SMA. Kalau kita masuk bekerja itu dari tahap dasar, apa mungkin kalian mau di situ terus sampai hari tua gitu loh? Apa kalian nggak mau yang namanya punya peningkatan atau jenjang karir lah katakan? Semua orang pasti pengen punya yang namanya peningkatan. Jadi aku pribadi udah ngerasain gimana sulitnya dalam persaingan dunia kerja. Dan ternyata kalau kita berada di tahap dasar terus itu nggak enak, jujur aja nggak enak. Dari situ aku berpikir gimana ya caranya supaya bisa mendapat peningkatan atau level yang lebih dari level dasar ini tadi. Dan ternyata benar, pendidikan itu lebih membantu. Bahkan bisa dibilang itu merupakan salah satu nilai plus atau poin plus di mata perusahaan. Dan dari situ aku berpikir bahwasannya aku nggak mau berada di tahapan atau level dasar ini terus. Aku ingin ada sebuah peningkatan dalam diriku. Dari dua hal yang sudah dibahas tadi, yang mana tentang pendidikan sekarang, mutu pendidikan sekarang, dan juga angka pengangguran yang cukup tinggi. Ini semacam cambuk tersendiri untuk diriku. Kenapa aku bilang begitu? Karena persaingan dunia kerja itu benar-benar memang berat, luar biasa berat. Dan yang membuat aku tersadar tadi ialah pengalamanmu aja itu nggak cukup. Jadi dari sini aku memutuskan kayaknya gak ada salahnya nyoba. Gak ada salahnya istilahnya memberanikan diri. Walaupun dulu mungkin gak sempat merasakan yang namanya kuliah. Tapi apa salahnya kalau di usia sekarang untuk kuliah. Dan setelah aku pikirkan secara matang-matang, aku memutuskan untuk kuliah di tahun ini. Yap, aku kuliah. Dan aku memutuskan untuk kuliah di salah satu universitas yang bisa dibilang dikenal di Indonesia ini dengan sistem perkuliahannya yang cukup fleksibel. Karena sistem kuliahnya itu online, jam belajar mengajarnya juga kapan saja dan dimanapun gitu bisa. Dan serta biaya kuliahnya juga cukup relatif murah. Sebenarnya karena tujuan utama aku memang lebih ke untuk mengambil gelar aja. Dan karena memang seperti yang aku bilang tadi,
tujuanku ialah aku ingin memiliki atau mengejar yang namanya jenjang karir. Dan salah satunya ialah memerlukan yang namanya gelar akademik. So, mungkin 4 tahun ke depan aku harus berjuang, belajar sambil bekerja, atau bekerja sambil kuliah ya. Dan buat kalian yang bekerja sambil kuliah saat ini juga, semoga semuanya bisa berjalan dengan lancar, tercapai apa yang ingin kalian harapkan gitu. Jadi mungkin sekian dulu video kali ini. Jangan lupa untuk dukung channel ini dengan klik tombol subscribe supaya kalian bisa menerima notifikasi ketika nanti aku ada update video terbaru. Sampai jumpa di video berikutnya.